Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas individu saya yang berjudul Bermain dan Olahraga, sebuah kajian filsafat. Baiklah, sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Nuris Miasis dengan NIM 220301501177 dari kelas PJKRK angkatan 2022. Filsafat olahraga. Bisa dikatakan tidak ada suatu sistem yang paling sempurna seperti manusia. Suatu sistem yang dimiliki jutaan komponen yang saling berkaitan satu sama lain secara rapi dan teratur. Dapat dilihat dari aspek fisik maupun psikis manusia, merupakan suatu sistem yang sempurna. Proses kontak dengan dunia luar, dunia empirik nyata berlangsung melalui tangkapan dan respon terhadap stimulus yang sedemikian banyaknya yang dinyatakan dalam bentuk perilaku gerak. Konsep dasar bermain atau play. Karya klasik Johann Homo Ludens 1950 dalam filsafat olahraga memaparkan karakteristik bermain sebagai aktivitas yang dilakukan secara bebas dan sukarela. Berbeda dengan motif bermain pada anak yang dilakukan karena merupakan dorongan naluri yang berguna untuk merangsang perkembangan fisik dan mentalnya. Pada orang dewasa, bermain dilakukan sebagai kebutuhan, tanpa paksaan, dan dilaksanakan karena orang mau melaksanakannya. Karena itu, bagi orang dewasa bermain bukan karena desakan kewajiban tugas atau kewajiban moral. Sebagai ahli sejarah, Heisinger mengungkapkan tesis utamanya yaitu Evaluation, Aries, dan Unfolds in an Age Play. Dengan kata lain, ia melihat bermain dan olahraga merupakan kegiatan yang berbeda dalam inti kebudayaan dari masyarakat primitif hingga masyarakat modern. Helen 1990. Berdasarkan kekurangan, definisi bermain yang dirumuskan Heisinger, Reger Celos 1955 membagi permainan game menjadi kategori utama yaitu 1. Agon, permainan yang bersifat pertandingan, perlawanan kedua pihak dengan kesempatan yang sama untuk mencapai kemenangan sehingga dibutuhkan perjuangan fisik yang keras. 2. Alia, permainan yang mengandalkan hasil secara untung-untungan atau hukum peluang seperti permainan dadu, roulette, kartu, dan lain-lain, sementara keterampilan kemampuan otot tidak diperlukan. 3. Mimicry, permainan fantasi yang memerlukan kebebasan dan bukan sungguhan. 4. Illies, mencakup permainan yang mencerminkan keinginan untuk melampiaskan kebutuhan untuk bergerak, bertualang, dan dinamis, lawan dari keadaan diam seperti berolahraga di alam terbuka, mendaki gunung. Konsep dasar olahraga atau sport. Memang tidak akan dijumpai definisi yang paling memuaskan karena karakteristik olahraga yang kian lama kian kompleks, baik ditinjau dari jenis kegiatannya yang semakin beragam, penekanan tujuan yang ingin dicapai maupun konteks lingkungan sosial budaya, tempat pelaksananya, dan bahkan sebagai fenomena yang serba kontradiktif, baik dari segi motif dan cara pengolahannya. Karakteristik olahraga itu telah banyak berubah from fun to business, meminjam istilah Volkon 1987. Meskipun karakteristik olahraga amat kompleks, tidak seperti pandangan Lang 1980 atau Wittgenstein 1967 yang menyatakan tidak ada persamaan umum tentang gambaran karakteristik dalam istilah olahraga. Maka Hegel 1988 yang menggunakan pendekatan sosiologi Verstände dan hermeneutik mengungkapkan bahwa masih dapat diidentifikasikan karakteristik umum common denominator istilah olahraga. Istilah sport, Euler 1960, Socrates 1991.
Berasal dari kata dispor, kadangkala digunakan eja disporte, dan pertama kali muncul dalam perpustakaan pada tahun 1303 yang berarti spor. Itu berubah di sepanjang waktu, namun esensi pengertiannya kebanyakan berkaitan dengan 3 unsur pokok, yaitu bermain, latihan fisik, dan kompetisi. Definisi olahraga yang dikemukakan Medvedev 1981 dalam Rusli 1992 bahwa olahraga merupakan kegiatan otot yang energik, dan dalam kegiatan itu atlet memperagakan kemampuan geraknya atau performa dan kemauannya semaksimal mungkin, cenderung merupakan sebuah rumusan dari sudut pandang olahraga elit kompetitif. Dipengaruhi oleh interpretasi pengertian olahraga di Eropa yang kemudian memperoleh pengakuan di Amerika Serikat. Istilah olahraga mencakup pengertian yang luas, bukan hanya olahraga kompetitif tetapi juga aktivitas pada waktu senggang sebagai pelepas lelah dan kegiatan pembinaan kebugaran jasmani. Misalnya dalam Seindentop 1984. Olahraga sebagai subsistem bermain. Esensi dari inti yang paling dalam dari olahraga dibentuk oleh sebuah kriteria, yaitu makna bermain dan permainan. Kriteria paling otentik adalah bahwa kegiatan tersebut didasarkan pada faktor kebebasan dan kesengajaan atas dasar kesadaran pelakunya untuk berbuat. Lawan dari aktivitas yang bersifat paksaan atau desakan, inilah yang membedakan ciri bermain yang sejati. Misalnya Heisinga 1956, Grab 1982, dan Hagle 1992. Gambaran struktural spesifik olahraga. Aktivitas dalam olahraga memiliki perbedaan dengan dunia bermain, dan berbeda pula dengan kategori ludik lainnya, misalnya permainan faktor kebetulan seperti main domino, permainan faktor intelektual seperti catur atau teater. Terutama dalam gambaran struktural dan faktor-faktor yang berpengaruh yang membentuk kerangka spesifik olahraga ditandai dengan bentuk-bentuknya yang khas. Fokus pada gerak dalam pelaksanaan olahraga. Ciri utama dalam kegiatan olahraga adalah orientasi fisikal dalam konteks ini seperti aspek motorik, daya tahan, kecepatan, kekuatan, dan keterampilan yang merupakan unsur intern dari kegiatan olahraga. Misalnya Wis Berit des Deutschen Sportbundes 1985, Major 1981, dalam Hagle 1992. Karena itu, kegiatan olahraga itu selalu menampakkan diri dalam wujud nyata, kehadiran fisik, peragaan diri secara sadar, dan bertujuan disertai dengan penggunaan alat-alat konkret seperti bola, raket, dan lain-lain. Realitas olahraga. Perilaku dalam olahraga sering digambarkan bukan hanya bersifat artifisial, kuasi estetik, imajiner, dan ilusi, namun sebaliknya sebagai kegiatan real dan asli. Namun demikian, keterlibatan seseorang dalam olahraga biasanya tidak semata-mata terpaku mengikuti peranan yang telah ditetapkan dan terpeleset sebalik tropeng fiksi. Perilaku olahraga itu juga merupakan bagian dari dunia nyata, dari dunia indera dan konkret. Penampilan dan prestasi dalam olahraga. Ada 3 dimensi karakteristik prestasi olahraga, yaitu A. Prestasi itu dinyatakan melalui aspek jasmania. B. Kegiatan dilaksanakan secara sukarela. C. Kegiatannya tidak dimaksudkan untuk menghancurkan orang lain, tetapi justru untuk meningkatkan solidaritas. Dimensi sosial dalam olahraga. Dunia olahraga dipengaruhi oleh hubungan antara strukturnya tanpa memandang bentuknya. Lain halnya permainan imajiner yang pada dasarnya memperkenankan pemain untuk sepenuhnya masuk ke dunia khayalnya sendiri. Itulah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, karena sejatinya saya hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.